Bab ke-8. Beberapa hari kemudian, ketika teror yang disebabkan oleh eksekusi itu sudah berangsur hilang, beberapa binatang ingat atau mengira ingat bahawa perintah ke-6 mengharuskan tak seekor binatang pun boleh membunuh binatang lain. Dan meskipun tak seekor pun merasa perlu menyebutkannya agar didengar oleh babi atau anjing, rasanya pembunuhan yang telah terjadi tidak sesuai dengan perintah ke-6. Clover meminta Benjamin membacakan perintah ke-6 dan ketika Benjamin, seperti biasa, bilang bahawa ia tidak mahu ikut campur dalam masalah seperti itu, Clover menjemput Muriel. Muriel membacakan perintah itu untuknya. Bunyinya, tak seekor binatang pun boleh membunuh binatang lain tanpa sebab. Entah bagaimana, dua kata terakhir itu terlupakan dalam ingatan para binatang. Namun, sekarang mereka melihat bahawa perintah-perintah itu tidak dilanggar, kerana jelaslah bahawa ada alasan tepat untuk membunuh para pengkhianat yang telah bersekongkol dengan Snowball. Sepanjang tahun itu, para binatang sudah bekerja lebih keras daripada kerja mereka selama tahun sebelumnya. Untuk membangun kembali kincir angin itu, dengan dinding 2 kali lebih tebal seperti sebelumnya, dan untuk menyelesaikannya pada waktu yang ditentukan, bersama dengan pekerjaan regular di peternakan itu, adalah satu pekerjaan yang luar biasa berat. Berkali-kali para binatang merasa seakan bekerja lebih lama dan pakan mereka tidak lebih baik daripada pada masa Pak Jones. Pada minggu pagi, sambil memegang sehelai kertas panjang dengan kakinya, Skiller membacakan daftar angka pada mereka yang membuktikan bahawa produksi setiap bahan pangan sudah meningkat sebesar 200%, 300% atau 500%, bergantung jenisnya. Binatang-binatang itu tidak punya alasan untuk tidak percaya, terutama kerana mereka tidak ingat lagi dengan amat jelas kondisi pada masa sebelum pemberontakan. Meskipun demikian, ada hari-hari ketika mereka merasa bahawa mereka akan segera punya lebih sedikit hitung-hitungan dan lebih banyak pangan. Semua perintah dikeluarkan melalui Skiller atau salah seekor babi lainnya. Napoleon sendiri tidak muncul di depan umum lebih dari sekali setiap 2 minggu. Kalau muncul, ia tidak hanya dikawal oleh pasukan anjingnya, tetapi juga oleh seekor ayam jantan hitam yang berbaris di depannya dan bertindak sebagai peniup trompet, sambil mengeluarkan suara keras kukuruyuk sebelum Napoleon bicara. Bahkan, di dalam rumah peternakan itu, katanya, Napoleon mendiami apartemen-apartemen terpisah dari lainnya. Ia makan sendirian ditunggui 2 ekor anjing, dan selalu makan dengan peralatan piring mangkuk Crown Derby yang selama itu disimpan dalam lemari kaca di ruang keluarga. Juga diumumkan bahawa senapan itu akan ditembakkan setiap tahun pada hari ulang tahun Napoleon, seperti juga pada 2 peringatan lainnya. Napoleon sekarang tidak pernah disebut sebagai sekadar Napoleon. Ia selalu disebut dengan gaya resmi, seperti pemimpin kami, Kamerad Napoleon, dan babi-babi suka menemukan gelar-gelar untuknya, seperti ayah semua binatang, teror bagi manusia, pelindung kandang domba, sahabat anak bebek, dan sebagainya. Dalam pidatonya, Skiller akan bicara dengan air mata bercucuran di pipinya tentang kebijaksanaan Napoleon, kebaikan hatinya, dan cintanya yang mendalam terhadap semua binatang di manapun, bahkan dan terutama binatang tidak bahagia yang hidup dalam ketidaktahuan dan perbudakan di peternakan lain. Akhirnya, mereka jadi biasa memberi kredit pada Napoleon untuk setiap pencapaian keberhasilannya dan setiap goresan nasib baik. Kau akan sering mendengar seekor ayam betina bercerita pada ayam betina lainnya. Dengan bimbingan pemimpin kita, Kamerad Napoleon, aku sudah bertelur 5 butir dalam 6 hari. Atau 2 ekor sapi, sambil menikmati minum di kolam, akan berkomentar, berkat kepemimpinan Kamerad Napoleon, air ini rasanya lezat sekali.
Perasaan umum di peternakan itu diungkapkan dalam sebuah puisi berjudul Kamerat Napoleon yang ditulis oleh Minimus dan berbunyi, "Teman dari yang tak berayah, mata air kebahagiaan, penguasa ember bersih. Oh, betapa jiwaku menyala waktu menatap matamu yang tenang dan berkuasa, bagaikan matahari di langit, Kamerat Napoleon, kau adalah pemberi semua yang dicintai makhlukmu, perut penuh 2 kali sehari, jerami bersih untuk ditiduri, setiap binatang besar atau kecil, tidur dengan damai dalam kandangnya, kau mengamati semua, Kamerat Napoleon, jika aku punya seekor anak babi yang menyusu, mulai saat itu ia akan tumbuh bahkan sebesar botol bir atau sebuah peniti, ia harus belajar, setia dan jujur kepadamu. Ya, cicit pertamanya harus Kamerat Napoleon." Napoleon setuju dan meminta puisi ini ditata pada dinding lumbung besar itu, di ujung yang berlawanan dari tulisan 7 perintah. Di atasnya dipasang foto profil Napoleon yang dilukis oleh Schiller dengan cat putih. Sementara itu, melalui keagenan Whymper, Napoleon terlibat dalam negosiasi rumit dengan Frederick dan Pilkington. Tumpukan kayu itu masih belum terjual. Dari keduanya, Frederick paling ingin membelinya, tetapi ia tidak bisa menawarkan harga yang masuk akal. Pada saat bersamaan, ada rumor baru bahawa Frederick dan anak buahnya berencana menyerang peternakan binatang dan menghancurkan kincir angin itu, bangunan yang sudah menimbulkan kecemburuan hebat dalam dirinya. Snowball diketahui masih bersembunyi di peternakan Pinchfield. Pada tengah musim panas itu, para binatang kaget mendengar bahawa 3 ekor ayam betina sudah maju dan mengakui bahawa, diilhami oleh Snowball, mereka sudah masuk ke persekongkolan untuk membunuh Napoleon. Mereka langsung dijatuhi hukuman, dan Napoleon diperingatkan lagi tentang keamanannya. 4 ekor anjing menjaga ranjangnya pada malam hari, seekor pada setiap sudut, dan seekor babi muda bernama Pinkeye diberi tugas mencicipi semua makanan sebelum Napoleon menyantapnya, siapa tahu makanan itu sudah diracun. Pada sekitar waktu yang sama dikabarkan bahawa Napoleon sudah mengatur untuk menjual tumpukan kayu itu kepada Pak Pilkington. Ia juga akan membuat satu kesepakatan regular untuk tukar-menukar produk tertentu antara peternakan binatang dan Foxwood. Hubungan antara Napoleon dan Pilkington, meskipun hanya dilakukan melalui Whymper, sekarang sangat bersahabat. Binatang-binatang itu tidak mempercayai Pilkington sebagai seorang manusia, tetapi lebih menyukainya daripada Frederick, yang mereka takuti sekaligus benci. Dengan berjalannya musim panas, dan kincir angin itu mendekati selesai, rumor tentang kemungkinan adanya serangan berbahaya yang akan datang semakin lama semakin kuat. Frederick, katanya, bermaksud menyerang mereka dengan 20 orang yang semuanya bersenjatakan senapan, dan ia sudah menyuap pengadilan dan polisi, sehingga jika ia memenangkan peternakan binatang, mereka tidak akan mengajukan pertanyaan. Lebih-lebih lagi, cerita-cerita mengerikan dibocorkan dari Pinchfield tentang kekejaman yang dilakukan Frederick terhadap binatangnya. Ia sudah mencambuki seekor kuda tua sampai mati, membuat sapinya kelaparan, membunuh seekor anjing dengan melemparkannya ke dalam tungku api, dan menghibur diri pada malam hari dengan mengadu ayam jantan dengan serpihan pisau silet diikat pada taji mereka. Darah binatang-binatang itu mendidih penuh kemarahan ketika mendengar hal-hal semacam itu dilakukan terhadap kamerat mereka, dan kadang-kadang mereka berteriak-teriak agar dibiarkan keluar bersama-sama dan menyerang peternakan Pinchfield, mengusir para manusia, dan membebaskan binatang-binatang itu. Namun, Schiller menasihati mereka untuk menghindari tindakan keras dan percaya pada strategi kamerat Napoleon. Bagaimanapun, kebencian terhadap Frederick terus meningkat.
Suatu minggu pagi, Napoleon muncul di lumbung dan menjelaskan bahawa ia belum pernah mempertimbangkan untuk menjual tumpukan kayu itu kepada Frederick. Katanya, berurusan dengan bajingan semacam itu sama dengan merendahkan martabatnya. Burung-burung dara yang masih dikirim keluar untuk menyebarkan berita tentang pemberontakan itu dilarang menginjakkan kaki di mana saja di atas Foxwood, dan juga diperintahkan untuk berhenti menyebarkan slogan mereka yang dulu, kematian bagi kemanusiaan, dan diganti kematian bagi Frederick. Pada akhir musim panas ada satu lagi siasat Snowball yang terungkap. Panen gandum penuh dengan rumput liar, dan ditemukan bahawa pada suatu kunjungan malamnya Snowball telah mencampur benih rumput liar dengan benih jagung. Seekor angsa jantan yang selama ini mengetahui rahasia itu sudah mengakui kesalahannya pada sekilir dan langsung bunuh diri dengan menelan beri beracun. Binatang-binatang itu sekarang juga menyadari bahawa Snowball tidak pernah, kerana sejak itu banyak binatang yang percaya menerima medali pahlawan binatang peringkat pertama. Ini hanya sekadar legenda yang disebar selama beberapa waktu setelah perang kandang sapi oleh Snowball sendiri. Jadi, alih-alih dipuji, Snowball dikecam sebagai pengecut dalam pertempuran itu. Sekali lagi beberapa binatang mendengar ini dengan satu keheranan tertentu, tetapi sekilir mampu meyakinkan mereka bahawa ingatan mereka salah. Pada musim gugur, dengan upaya luar biasa dan melelahkan kerana semua panenan harus bisa terkumpul pada saat yang hampir bersamaan, kincir angin itu selesai. Mesinnya masih harus dipasang, dan Whymper masih menegosiasi pembeliannya, tetapi bangunannya sudah selesai. Di tengah semua kesulitan itu, meskipun tidak berpengalaman, dari implementasi primitif, dari nasib malang, dan pengkhianatan Snowball, pekerjaan itu selesai tepat pada hari itu juga. Amat letih, tetapi bangga, binatang-binatang itu berjalan mengelilingi karya besar mereka, yang tampak lebih cantik di mata mereka daripada saat dibangun kali pertama dahulu. Di samping itu, dindingnya 2 kali lebih tebal daripada sebelumnya. Kali ini tidak ada bom yang bisa menghancurkannya. Dan kalau mereka memikirkan bagaimana mereka sudah bekerja, patah hati apa yang sudah mereka atasi dan perbezaan besar sekali yang akan terjadi dalam hidup mereka kalau layar-layar itu mulai berputar dan dinamonya berjalan, kalau mereka memikirkan ini semua, keletihan meninggalkan mereka dan mereka melompat-lompat di seputar kincir angin itu sambil mengungkapkan teriakan kemenangan. Napoleon sendiri, dijaga oleh anjing-anjing dan ayam jagonya, turun untuk memeriksa pekerjaan yang sudah selesai itu. Secara pribadi ia mengucapkan selamat pada para binatang atas pencapaian mereka dan mengumumkan bahawa penggilingan itu akan diberi nama Penggilingan Napoleon. 2 hari kemudian, binatang-binatang itu dipanggil bersama-sama untuk satu rapat khusus di lumbung. Mereka terbungkam kaget ketika Napoleon mengumumkan bahawa ia sudah menjual tumpukan kayu itu kepada Frederick. Besok gerobak Frederick akan tiba dan mulai mengangkut kayu-kayu itu. Meskipun selama periode ini ia terlihat berteman dengan Pilkington, Napoleon sebenarnya diam-diam bersepakat dengan Frederick. Semua hubungan dengan Foxwood sudah hancur. Pesan-pesan menghina sudah dikirim kepada Pilkington. Burung-burung merpati disuruh menghindari peternakan Pinchfield dan mengganti slogan mereka dari kematian bagi Frederick menjadi kematian bagi Pilkington. Pada waktu yang sama, Napoleon meyakinkan binatang-binatang itu bahawa cerita tentang rencana serangan ke peternakan binatang itu sepenuhnya tidak benar, dan bahawa kisah tentang kekejaman Frederick pada binatang-binatangnya terlalu dibesar-besarkan. Semua rumor itu mungkin berawal dari Snowball dan agen-agennya. Sekarang terlihat bahawa Snowball, bagaimanapun, tidak bersembunyi di peternakan Pinchfield dan sebenarnya tidak pernah berada di sana seumur hidupnya.
ia sekarang hidup bergelimang kemewahan, begitu kabarnya di Foxwood, dan sebenarnya menjadi pensiunan dari Pilkington selama bertahun-tahun lalu. Babi-babi itu gembira sekali dengan kecerdikan Napoleon. Dengan seakan berteman dengan Pilkington, ia telah memaksa Frederick menaikkan harganya sebanyak 12 pound. Namun, kualitas superior dari pikiran Napoleon, kata Skille, pada kenyataannya memperlihatkan bahawa ia tidak percaya pada siapa saja, bahkan kepada Frederick. Frederick ingin membayar kayu itu dengan sesuatu yang disebut cek, yang kelihatannya adalah sehelai kertas dengan satu janji untuk membayar sesuai nominal yang tertera di atasnya. Namun, Napoleon terlalu pintar untuknya. Ia sudah menuntut pembayaran dalam wang kertas 5 pound, yang akan diserahkan sebelum kayu itu diambil. Frederick sudah membayar, dan jumlahnya persis cukup untuk membeli mesin untuk kincir angin itu. Sementara itu, kayu tersebut dengan cepat diangkut pergi. Setelah selesai, diadakan lagi rapat khusus di lumbung agar binatang-binatang itu memeriksa wang kertas Frederick. Sambil tersenyum seperti orang suci, dan mengenakan kedua medalinya, Napoleon berbaring di atas tumpukan jerami di atas mimbar, dengan wang di sampingnya, dengan rapi ditumpuk di atas sebuah pinggan porselen dari dapur peternakan itu. Binatang-binatang itu berbaris melewatinya dan masing-masing menatap sampai puas. Boxer menaruh hidungnya untuk mengendus wang kertas itu, dan benda tipis putih itu bergetar serta bergemeresik kerana nafasnya. 3 hari kemudian, terjadi kegegeran yang mengerikan. Wimper, wajahnya pucat pasi, bergegas datang dengan sepedanya, melemparkan sepedanya di halaman, dan cepat-cepat masuk ke rumah peternakan itu. Saat berikutnya terdengar geraman tertahan penuh kemarahan dari apartemen Napoleon. Berita tentang itu segera menyebar di seputar peternakan seperti kebakaran hutan. Wang kertas itu palsu. Frederick mendapat kayu itu secara gratis. Napoleon langsung mengundang semua binatang dan dengan suara gemetar mengumumkan hukuman mati atas Frederick. Kalau tertangkap, katanya, Frederick harus direbus hidup-hidup. Pada waktu yang sama ia memperingatkan mereka bahawa setelah tindakan pengkhianatan ini, yang paling buruk bisa terjadi. Kapan saja Frederick dan anak buahnya mungkin akan melakukan serangan yang sudah lama diperkirakan. Penjaga ditempatkan di semua titik masuk peternakan itu. Di samping itu, 4 burung merpati dikirim ke Foxwood dengan satu pesan perdamaian, yang diharapkan bisa membangun kembali hubungan baik dengan Pilkington. Pagi berikutnya datanglah serangan itu. Binatang-binatang itu sedang sarapan ketika para pengintai datang berlari-lari membawa berita bahawa Frederick dan anak buahnya sudah masuk melalui gerbang 5 palang. Dengan cukup berani binatang-binatang itu langsung bergerak maju menghadang mereka, tetapi kali ini mereka tidak mendapat kemenangan mudah yang pernah mereka peroleh dalam perang kandang sapi. Di sana ada 15 orang, dengan setengah lusin senapan di antara mereka, dan langsung menembak begitu binatang-binatang itu sampai dalam jarak 45 meter. Binatang-binatang itu tidak bisa menghadapi ledakan mengerikan dan peluru yang berdesing, dan meskipun Napoleon dan Boxer berusaha mengerahkan mereka, mereka segera terdorong mundur. Beberapa dari mereka sudah terluka. Mereka menyelamatkan diri ke dalam bangunan-bangunan peternakan itu dan mengintip dengan hati-hati dari celah dan lubang simpul. Seluruh padang rumput yang luas itu, termasuk kincir angin, berada di tangan musuh. Untuk sejenak, bahkan Napoleon terlihat putus asa. Ia berjalan mondar-mandir tanpa sepatah kata pun, ekornya kaku dan berayun-ayun. Pandangan sendu dilayangkan ke arah Foxwood. Jika Pilkington dan anak buahnya bisa membantu mereka, hari itu mungkin masih bisa dimenangkan. Namun, pada waktu itu, keempat merpati,
yang disuruh keluar sehari sebelumnya kembali. Salah seekornya membawa sobekan kertas dari Pilkington. Di atasnya tertulis kata-kata, "Kalian pantas mendapatkannya." Sementara itu, Frederick dan anak buahnya sudah berhenti di dekat kincir angin. Para binatang mengamati mereka, dan terdengar suara gumam kecemasan. Dua dari mereka sudah mengeluarkan linggis dan palu. Mereka mahu menghancurkan kincir angin itu. "Mustahil," teriak Napoleon. "Kita sudah membangun dinding yang sangat tebal. Mereka tidak bisa menghancurkannya dalam waktu sebulan." "Semangat, kamerad!" Akan tetapi, Benjamin mengamati gerakan orang-orang itu dengan sungguh-sungguh. Dua orang dengan linggis dan palu itu mengebor sebuah lubang dekat dasar kincir angin itu. Dengan perlahan dan dengan raut muka hampir takjub, Benjamin menganggukkan moncongnya yang panjang. "Kukira begitu," katanya. "Apa kamu tidak lihat apa yang tengah mereka lakukan? Tak lama lagi mereka akan memasukkan mesiu ke lubang itu." Penuh ketakutan, binatang-binatang itu menunggu. Sekarang mustahil untuk keluar dari perlindungan bangunan itu. Beberapa menit kemudian, orang-orang itu terlihat berlarian ke segala arah. Lalu, terdengarlah ledakan memekakkan telinga. Merpati-merpati berputar-putar di udara, dan semua binatang, kecuali Napoleon, bertiarap dan menyembunyikan wajah mereka. Waktu bangun lagi, sebentuk asap hitam menggantung di tempat kincir angin itu dulu berdiri. Pelan-pelan angin meniup awan hitam itu. Kincir angin itu sudah tidak ada lagi. Melihatnya, keberanian para binatang kembali lagi. Rasa takut dan putus asa yang mereka rasakan beberapa saat sebelumnya, tenggelam dalam kemarahan terhadap tindakan keji dan jahat itu. Terdengar teriakan kuat untuk membalas, dan tanpa menunggu perintah lebih lanjut, mereka maju bersama-sama dan langsung menyerang musuh itu. Kali ini mereka tidak mempedulikan peluru kejam yang memelesat di atas mereka seperti hujan ais. Itu merupakan pertempuran yang sengit dan buas. Orang-orang menembak dan menembak lagi, dan ketika jaraknya sudah dekat, binatang-binatang itu menyerang dengan tongkat dan sepatu bot mereka yang berat. Seekor sapi, 3 biri-biri, dan 2 angsa terbunuh, dan hampir semua binatang terluka. Bahkan, Napoleon, yang mengarahkan serangan itu dari samping, ujung ekornya terpotong peluru. Namun, orang-orang itu juga bukannya tanpa cedera. 3 dari mereka kepalanya pecah ditendang boxer, yang lainnya luka kena tanduk sapi, yang lain celananya hampir lepas disobek Jessie dan Bluebell. Dan ketika 9 anjing pengawal Napoleon yang diperintahkan untuk mengambil jalan memutar pagar tanaman tiba-tiba muncul di samping orang-orang itu, sambil menggonggong dengan galak, orang-orang jadi panik. Mereka sadar bahawa mereka bisa dikeroyok. Frederick berteriak agar orang-orangnya keluar sementara masih sempat, dan pada saat berikutnya musuh yang pengecut itu lari menyelamatkan diri. Binatang-binatang itu mengejar mereka sampai ke dasar padang, dan menendang mereka untuk kali terakhir sementara orang-orang itu memaksa keluar melalui pagar yang rusak. Mereka menang, tetapi letih dan berdarah-darah. Pelan-pelan dan dengan terseok-seok mereka kembali ke peternakan. Melihat kamerad-kamerad mereka yang mati bergelimpangan di atas rerumputan, membuat beberapa dari mereka mengucurkan air mata. Dan untuk beberapa saat, mereka berhenti dengan suasana hening yang menyedihkan di tempat kincir angin itu pernah berdiri. Yah, kincir angin itu sudah hilang. Hampir semua jejak terakhir dari kerja mereka sudah hilang. Bahkan fondasinya sebagian hancur, dan untuk membangunnya kembali kali ini, mereka tidak bisa memanfaatkan batu-batu yang berjatuhan seperti dulu. Kali ini batu-batu itu juga sudah hancur. Kekuatan peledak itu telah melemparkan mereka sampai ke jarak ratusan meter.
Ini terlihat seakan kincir angin itu tidak pernah ada. Waktu mereka mendekati peternakan itu, Skille, yang tanpa tanggungjawab absen selama pertempuran itu, datang melompat-lompat ke arah mereka, sambil mengibaskan ekornya dan wajah berseri-seri puas. Dan binatang-binatang itu mendengar, dari arah bangunan peternakan, ledakan khidmat sebuah senapan. "Buat apa senapan itu ditembakkan?" tanya Boxer. "Untuk merayakan kemenangan kita," teriak Skille. "Kemenangan apa?" kata Boxer. Lututnya berdarah. Ia sudah kehilangan sebuah sepatu dan kuku kakinya terbelah, dengan selusin peluru bersarang di kaki belakangnya. "Kemenangan apa, kamerad? Bukankah kita sudah mengusir musuh dari tanah kita, tanah suci peternakan binatang? Tetapi, mereka sudah menghancurkan kincir angin itu. Dan kita sudah mengerjakannya selama 2 tahun. Apa masalahnya? Kita akan membangun kincir angin baru. Kita akan membangun 6 kincir angin jika mahu. Kau tidak menghargai, kamerad, hal hebat yang sudah kita lakukan. Musuh sudah menguasai tanah tempat kita berdiri. Dan sekarang berkat kepemimpinan kamerad Napoleon, kita sudah merebut kembali setiap inci dari tanah ini. Lalu, kita memenangkan kembali apa yang kita miliki sebelumnya," kata Boxer. "Itu kemenangan kita," kata Skille. Mereka tertatih-tatih masuk halaman. Peluru-peluru di bawah kulit kaki Boxer menimbulkan rasa sakit yang begitu menyengat. Di depannya, ia melihat kerja keras pembangunan kembali kincir angin itu dari fondasinya, dan ia sudah membayangkan menguatkan dirinya untuk tugas itu lagi. Namun, untuk kali pertama, muncul dalam benaknya bahawa ia sudah berumur 11 tahun dan mungkin ototnya sudah tidak sekuat dulu lagi. Akan tetapi, ketika binatang-binatang itu melihat bendera hijau berkibar dan mendengar senapan meletus lagi 7 kali berturut-turut, dan mendengar pidato yang diucapkan Napoleon, memberi selamat atas perbuatan mereka, bagaimanapun rasanya mereka memang sudah menang besar. Binatang-binatang yang terbunuh dalam perang itu dimakamkan dengan khidmat. Boxer dan Clover menarik gerobak yang dipakai sebagai mobil jenazah, dan Napoleon sendiri berjalan di depan prosesi itu. Perayaan itu dilaksanakan selama 2 hari penuh. Ada nyanyian, pidato, lebih banyak tembakan, dan hadiah khusus berupa sebutir apel diberikan pada setiap binatang, 2 ons jagung untuk setiap burung, dan 3 biskuit untuk setiap anjing. Diumumkan bahawa perang itu akan disebut Perang Kincir Angin, dan bahawa Napoleon telah menciptakan 1 medali lagi, medali bendera hijau, yang dianugerahkan pada dirinya sendiri. Dalam kegembiraan itu, masalah uang palsu malah terlupakan. Beberapa hari kemudian babi-babi itu menemukan 1 kotak whisky di loteng rumah peternakan. Kotak itu terlewati waktu rumah itu kali pertama ditempati. Malam itu, dari rumah peternakan terdengar bunyi nyanyian keras, yang membuat semua binatang terkejut. Nada binatang Inggris tercampur di dalamnya. Sekitar pukul 9:30 malam, Napoleon, sambil mengenakan topi bolir lama Pak Jones, jelas keluar dari pintu belakang, lalu lari cepat-cepat berkeliling halaman dan lenyap ke dalam rumah lagi. Akan tetapi, pagi harinya rumah peternakan itu sepi sekali. Tak seekor babi pun tampak terjaga. Sekitar hampir pukul 8 barulah Skille muncul, berjalan perlahan dan terlihat sedih, matanya sembab, ekornya tergantung lemas di belakangnya, dan dengan penampilan seakan tengah sakit berat. Ia memanggil para binatang bersama dan menceritakan bahawa ia punya berita yang amat mengerikan. "Kamerad Napoleon sekarat." Terdengar suara ratapan berkepanjangan. Di depan pintu masuk rumah peternakan diletakkan jerami, dan binatang-binatang itu berjalan berjinjit-jinjit.
Dengan air mata berlinangan mereka saling bertanya apa yang harus mereka lakukan jika sang pemimpin dipisahkan dari mereka. Tersebarlah rumor bahawa Snowball telah menaruh racun ke dalam pakan Napoleon. Pada pukul 11, Skillet keluar lagi untuk memberi pengumuman. Sebagai tindakan terakhirnya di bumi, Kamerat Napoleon mengeluarkan dekret serius. Siapa pun yang minum alkohol harus dijatuhi hukuman mati. Bagaimanapun, malam harinya Napoleon tampak agak membaik, dan keesokan paginya Skillet bisa memberitakan pada mereka bahawa ia sudah mulai sembuh. Pada malam hari itu juga Napoleon kembali bekerja, dan keesokan harinya diketahui bahawa ia telah memberi instruksi pada Wimper untuk membeli beberapa buklet tentang pembuatan dan penyulingan bir. Seminggu kemudian Napoleon memberi perintah agar hutan kecil di luar kebun buah-buahan, yang sebelumnya dimaksudkan untuk disisihkan sebagai tempat penggembalaan bagi binatang yang pensiun, harus dibajak. Ternyata, padang rumput itu sudah gersang dan perlu ditaburi benih lagi, tetapi segera diketahui bahawa Napoleon bermaksud menyebarinya dengan jelai. Sekitar masa itu, terjadi satu insiden aneh yang hampir tak bisa dimengerti siapa pun. Sekitar pukul 12 malam, terdengar suara pecahan keras di halaman, dan binatang-binatang itu keluar berlarian dari kandang mereka. Malam itu terang bulan. Pada kaki ujung dinding lumbung besar, di mana tertulis 7 perintah, ada sebuah tangga pecah menjadi 2. Skillet tertegun sejenak, terkapar di sebelahnya, dan di dekatnya ada sebuah lentera, sebuah kuas cat, dan sebuah kaleng cat putih terbalik. Anjing-anjing langsung mengelilingi Skillet, dan mengawalnya kembali ke rumah peternakan segera setelah ia bisa berjalan. Tak seekor pun binatang yang tahu apa artinya ini, kecuali Benjamin tua, yang menganggukkan moncongnya dengan raut muka mengerti, dan seakan faham tetapi tidak mahu bilang apa-apa. Akan tetapi, beberapa hari kemudian Muriel, sambil membaca 7 perintah itu dalam hati, memperhatikan bahawa masih ada hal lain yang salah diingat oleh para binatang. Mereka berfikir bahawa perintah kelima adalah, tak seekor binatang pun boleh minum alkohol, tetapi ada satu kata yang mereka lupakan. Sebenarnya, perintah itu berisi, tak seekor binatang pun boleh minum alkohol berlebihan. Bab 9. Kuku boxer yang terbelah butuh waktu lama untuk sembuh. Mereka sudah mulai membangun kembali kincir angin sehari setelah pesta kemenangan berakhir. Boxer bahkan tidak mahu cuti sehari pun dan membuat poin kehormatan agar jangan kelihatan bahawa ia kesakitan. Malamnya, diam-diam ia mengakui pada Clover bahawa kukunya amat sangat merepotkan. Clover merawat kaki boxer dengan tapal daun-daunan yang ia buat dengan cara mengunyahnya. Ia dan Benjamin mendorong boxer untuk jangan bekerja terlalu keras. Paru-paru seekor kuda tidak bertahan selamanya, kata Clover padanya. Namun, boxer tidak mahu mendengarkan. Katanya, ia hanya tinggal punya satu ambisi nyata, untuk melihat kincir angin itu berjalan dengan baik sebelum ia mencapai usia pensiun. Pada mulanya, ketika Undang-Undang Peternakan Binatang itu kali pertama disusun, umur pensiun sudah ditetapkan 12 tahun untuk kuda dan babi, 14 tahun untuk sapi, 9 tahun untuk anjing, 7 tahun untuk kambing, dan 5 tahun untuk ayam dan itik. Kebebasan untuk pensiun di usia tua sudah disepakati. Sampai sekarang belum ada haiwan yang benar-benar mendapat pensiun waktu pensiun, tetapi akhir-akhir ini masalah itu semakin banyak dibicarakan. Karena sekarang hutan kecil di luar kebun buah sudah disisihkan untuk ditanami jelai, terdengar rumor bahawa satu sudut dari padang rumput yang luas itu akan dipagari dan diubah menjadi padang penggembalaan untuk haiwan yang sudah pensiun. Untuk seekor kuda, katanya, pensiunnya akan berupa 5 pon jagung per hari,
dan pada musim panas, 15 pon jerami, dengan sebuah wortel atau kemungkinan sebutir apel pada hari raya. Ulang tahun ke-12 boxer jatuh pada akhir musim panas tahun berikutnya. Sementara itu, hidup terasa berat. Musim dingin sedingin musim dingin tahun lalu, dan makanan lebih sedikit. Sekali lagi ransum dikurangi kecuali untuk babi dan anjing. Pemerataan ransum yang terlalu kaku, Skiller menjelaskan, akan bertolak belakang dengan prinsip binatangisme. Bagaimanapun, ia tidak mendapat kesulitan untuk membuktikan pada binatang lain bahawa sebenarnya mereka tidak kekurangan pangan, bagaimanapun kelihatannya. Untuk sementara waktu, sudah tentu, kiranya ransum perlu disesuaikan. Skiller selalu bicara tentang itu sebagai penyesuaian, tidak pernah sebagai pengurangan, tetapi dibandingkan masa Pak Jones, perubahannya besar sekali. Sambil membacakan angka-angka itu dengan suara yang cepat dan bergetar, secara terperinci ia membuktikan pada mereka bahawa mereka punya lebih banyak jerami, lebih banyak lobak daripada masa Pak Jones, bahawa jam kerja mereka lebih sedikit, bahawa kualitas air minumnya lebih baik, bahawa umur mereka lebih panjang, bahawa lebih banyak proporsi hewan muda yang bisa bertahan hidup melewati masa kecil, dan mereka punya lebih banyak jerami dalam kandang dan tidak terlalu gatal-gatal kerana kutu. Hewan-hewan itu mempercayai setiap kata Skiller. Sejujurnya, Jones dan semua yang ia pertahankan sudah hampir memudar dalam ingatan mereka. Mereka tahu bahawa hidup sekarang ini berat dan kosong, bahawa mereka sering lapar dan kedinginan, dan bahawa mereka biasanya bekerja kalau mereka tidak sedang tidur. Namun, diyakini bahawa pada masa lalu keadaannya lebih buruk. Mereka senang kerana mempercayai hal itu. Di samping itu, pada masa itu mereka menjadi budak dan sekarang mereka merdeka, dan itu membuat semuanya berbeza dengan pintas Skiller menunjukkannya. Sekarang ada lebih banyak mulut untuk diberi makan. Pada musim gugur, 4 induk babi semua berbarengan melahirkan bayi, menghasilkan 31 anak babi di antara mereka. Babi-babi muda itu belang-belang, dan kerana Napoleon adalah satu-satunya babi jantan di peternakan itu, sangat mungkin untuk menebak siapa bapaknya. Diumumkan kemudian, ketika bata dan kayu sudah dibeli, sebuah ruang sekolah akan dibangun dalam kebun rumah peternakan itu. Untuk sementara babi-babi muda itu diajar sendiri oleh Napoleon dalam dapur peternakan. Mereka melakukan latihan di kebun, dan dicegah untuk bermain dengan hewan-hewan muda lainnya. Sekitar masa itu, dibuat juga satu aturan bahawa kalau seekor babi dan hewan lainnya bertemu di jalan, hewan lain harus menyingkir, dan juga bahawa semua babi, dari derajat apapun, harus punya hak istimewa untuk mengenakan pita hijau di ekor mereka setiap minggu. Tahun itu peternakan tersebut cukup berhasil, tetapi tetap kekurangan uang. Mereka harus membeli bata, pasir, dan kapur untuk ruang sekolah itu, dan juga perlu menabung lagi untuk mesin kincir angin. Kemudian, dibutuhkan lampu minyak dan lilin untuk rumah itu, gula untuk meja Napoleon sendiri. Ia melarang ini untuk babi lainnya, dengan alasan membuat mereka gemuk, dan semua yang perlu diganti, seperti perkakas, paku, tali, batu bara, kawat, amplas, dan biskuit anjing. Setunggul jerami dan sebagian panen kentang sudah dijual, dan kontrak untuk telur naik menjadi 600 seminggu, sehingga tahun itu induk-induk ayam hampir tidak punya cukup telur untuk ditetaskan agar jumlah mereka tetap pada tingkat yang sama. Ransum dikurangi pada Desember, dikurangi lagi pada Februari. Pelita dalam kandang dilarang menyala untuk menghemat minyak. Namun babi-babi itu tampaknya cukup nyaman, dan nyatanya apapun yang terjadi, berat badan mereka bertambah. Suatu malam pada akhir Februari ada aroma yang menggugah selera, hangat,
dan lezat, aroma yang belum pernah dicium para binatang sebelumnya, terhembus di seluruh halaman dari bangunan pabrik bir yang sudah lama tidak dipakai pada masa Pak Jones. Bangunan itu berdiri di luar dapur. Ada yang bilang bahawa itu bau jelai rebus. Binatang-binatang itu mengendus-endus di udara dengan lapar dan membayangkan apakah bubur hangat sedang disiapkan untuk makan malam mereka. Namun tidak ada bubur yang muncul, dan pada minggu berikutnya, diumumkan bahawa mulai sekarang dan seterusnya semua jelai akan dicadangkan untuk babi. Ladang di depan kebun buah itu sudah ditabur dengan jelai. Dan segera bocor khabar bahawa setiap babi sekarang akan menerima jatah 1,5 liter bir setiap hari, setengah galon untuk Napoleon sendiri, yang selalu disajikan untuknya dalam mangkuk sup Crown Derby. Akan tetapi, jika mereka harus bekerja keras, itu sebahagian kerana pada kenyataannya, hidup sekarang ini lebih bermartabat daripada sebelumnya. Ada lebih banyak nyanyian, lebih banyak pidato, lebih banyak prosesi. Napoleon sudah memerintahkan bahawa sekali seminggu harus diadakan acara yang disebut demonstrasi spontan. Tujuannya adalah merayakan perjuangan dan kemenangan peternakan binatang. Pada waktu yang ditentukan, binatang-binatang itu akan meninggalkan pekerjaan mereka dan berbaris mengelilingi daerah pusat peternakan dalam formasi militer dengan babi-babi berjalan di depan, kemudian kuda, lalu sapi, diikuti domba, kemudian unggas. Anjing-anjing mengapit prosesi itu dan di bagian paling depan berbaris ayam jago Napoleon. Di antara mereka, Boxer dan Clover selalu membawa sehelai bendera hijau yang dicap dengan kuku kuda dan tanduk dan tulisan, "Hidup Kamerat Napoleon." Setelah itu, akan ada deklamasi puisi yang ditulis untuk menghormati Napoleon dan satu pidato oleh Schiller yang mengumumkan peningkatan terbaru dalam produksi bahan makanan, dan kadang-kadang terdengar tembakan senapan. Domba adalah pencinta terbesar demonstrasi spontan itu, dan jika siapa saja mengeluh, seperti yang dilakukan beberapa binatang apabila tidak ada babi atau anjing di dekat mereka, bahawa mereka buang-buang waktu dan betapa melelahkan berdiri di tengah udara dingin, domba-domba itu pasti menyuruh mereka diam dengan mengembik kuat yang berbunyi, "Kaki 4 baik, kaki 2 jahat." Akan tetapi, pada umumnya binatang-binatang itu menikmati perayaan itu. Bagaimanapun, mereka merasa terhibur kerana diingatkan bahawa mereka benar-benar menjadi majikan bagi diri mereka sendiri, dan bahawa pekerjaan yang mereka lakukan adalah demi keuntungan mereka sendiri. Dengan begitu, bersama dengan lagu-lagu, prosesi, daftar angka Schiller, gelegar tembakan, kokok ayam jago, dan kibaran bendera itu, mereka bisa melupakan perut mereka yang kosong paling tidak untuk sebahagian waktu itu. Pada April peternakan binatang diproklamasikan sebagai sebuah republik, dan menjadi penting untuk memilih seorang presiden. Hanya ada seekor capres, Napoleon yang dipilih dengan suara bulat. Pada hari yang sama, diungkapkan bahawa telah ditemukan satu dokumen baru yang mengungkapkan detail lebih jauh tentang keterlibatan Snowball dengan Pak Jones. Sekarang terlihat bahawa Snowball, tidak seperti yang sudah dibayangkan oleh para binatang sebelumnya, tidak sekadar berusaha kalah dalam perang kandang sapi dengan melakukan satu muslihat, tetapi selama ini juga sudah terang-terangan berperang di pihak Pak Jones. Nyatanya, dialah sebenarnya yang menjadi pemimpin kekuatan manusia, dan sudah menyerbu ke dalam pertempuran ini, dengan kata-kata hidup kemanusiaan, dari bibirnya. Luka-luka pada punggung Snowball, yang beberapa binatang masih ingat telah melihatnya, disebabkan oleh gigi Napoleon. Pada pertengahan musim panas, Moses si gagak telah muncul kembali di peternakan setelah menghilang selama beberapa tahun. Ia sama sekali tidak berubah, tetap tidak bekerja dan bicara dengan tekanan yang selamanya sama tentang gunung permen gula.
Ia akan bertengger di atas sebuah tonggak, mengepakkan sayapnya yang hitam, dan bicara berjam-jam pada siapa saja yang mahu mendengarkan. Di atas sana, kamerat, ia akan berkata dengan hikmat sambil menuding ke langit dengan paruhnya yang besar di atas sana. Persis di sisi lain awan gelap yang bisa kau lihat itu terletak Gunung Permen Gula, negeri bahagia tempat kami binatang malang bisa istirahat selamanya dari kerja keras kami. Ia bahkan mengklaim sudah pernah ke sana dalam salah satu penerbangannya yang tinggi, dan telah melihat ladang abadi cengkeh dan kuih biji rami dan gula batu tumbuh di atas pagar. Banyak binatang mempercayainya. Hidup mereka sekarang, pikir mereka, lapar dan lelah. Bukankah tidak adil jika suatu dunia yang lebih baik ada di tempat lain? Suatu hal yang sulit ditetapkan adalah sikap babi-babi itu terhadap Moses. Mereka semua mencemooh bahawa cerita tentang Gunung Permen Gula adalah bohong. Toh mereka membiarkan Moses tetap tinggal di peternakan itu, tidak bekerja, dengan gaji secawan bir sehari. Setelah kuku kakinya sembuh, Boxer bekerja lebih keras daripada sebelumnya. Memang, semua binatang bekerja bagaikan budak tahun itu. Terlepas dari pekerjaan regular peternakan binatang dan pembangunan kembali kincir angin, masih ada pembangunan gedung sekolah untuk anak-anak babi yang dimulai pada Maret. Terkadang jam-jam panjang tanpa makanan cukup berat ditahan, tetapi Boxer tidak pernah goyah. Dari perkataan dan tindakannya, tidak ada tanda bahawa kekuatannya berubah. Hanya penampilannya yang sedikit berubah, bulunya tidak mengkilap seperti dulu, dan pahanya yang besar itu seakan mengerut. Yang lainnya mengatakan, Boxer akan bertambah berat badannya kalau rumput musim semi tumbuh, tetapi Boxer tidak bertambah gemuk. Kadang-kadang di atas lereng menuju puncak penggalian, ketika ia menguatkan ototnya untuk menahan berat suatu batu besar, kelihatannya tidak ada yang membuatnya berjalan kecuali kemahuannya untuk terus maju. Pada saat-saat seperti itu, bibirnya tampak membentuk kata-kata, "Aku akan bekerja lebih keras." Ia sudah tidak punya suara lagi. Sekali lagi Clover dan Benjamin memperingatkannya untuk menjaga kesihatan, tetapi Boxer tidak memperhatikan. Ulang tahunnya yang ke-12 hampir tiba. Ia tidak peduli apa yang terjadi asalkan sudah banyak batu menumpuk sebelum ia menjalani masa pensiun. Suatu malam pada musim panas, mendadak ada rumor menyebar di sekitar peternakan bahawa ada yang terjadi dengan Boxer. Ia keluar sendirian untuk menyeret setumpuk batu ke kincir angin. Dan hampir pasti, rumor itu benar. Beberapa menit kemudian, 2 ekor merpati bergegas datang bersama kabar, Boxer jatuh, ia berbaring miring dan tidak bisa bangkit. Sekitar separuh binatang di peternakan bergegas keluar ke bukit tempat kincir angin itu berdiri. Boxer terbaring di antara poros-poros gerobak, lehernya terjulur, bahkan tidak mampu mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca, pinggangnya basah oleh keringat. Segaris aliran tipis darah menetes dari mulutnya. Clover berlutut di samping Boxer. "Boxer," tangisnya. "Bagaimana keadaanmu?" "Paru-paruku," kata Boxer dengan suara lemah. "Tidak apa-apa. Kukira kalian akan bisa menyelesaikan kincir angin itu tanpa aku. Sudah cukup banyak batu yang terkumpul. Paling-paling aku hanya kuat sebulan lagi. Terus terang saja aku menantikan masa pensiunku. Dan mungkin, kerana Benjamin juga semakin tua, mereka akan membiarkannya pensiun pada waktu yang sama dan menemaniku. Kita harus segera mencari pertolongan," kata Clover. "Lari, siapapun, dan beritahu Skillet apa yang terjadi." Semua binatang lain segera lari kembali ke peternakan untuk mengabarkan berita ini pada Skillet. Hanya Clover yang tinggal, dan Benjamin yang berbaring di samping Boxer, dan tanpa bicara, mengusir lalat dengan ekornya yang panjang.
Setelah sekitar 1/4 jam kemudian Skille muncul, penuh simpati dan prihatin. Ia bilang bahawa kamerat Napoleon sudah memperhatikan dengan kesedihan teramat dalam tentang kemalangan yang menimpa salah seekor pekerja paling loyal di peternakan itu dan siap mengatur agar boxer dikirim untuk dirawat di rumah sakit di Willingdon. Para binatang merasa agak cemas mendengar kabar ini. Kecuali Molly dan Snowball, tak ada binatang lain yang pernah meninggalkan peternakan itu. Dan mereka tidak suka membayangkan kamerat mereka yang sakit ada di tangan manusia. Bagaimanapun, Skille dengan santai meyakinkan mereka bahawa doktor haiwan di Willingdon bisa merawat kasus boxer dengan lebih memuaskan daripada yang bisa dilakukan di peternakan itu. Dan sekitar setengah jam kemudian, waktu boxer entah bagaimana sudah merasa lebih baik. Dengan susah payah berdiri di atas kakinya dan berhasil pelan-pelan kembali ke kandangnya, di mana Clover dan Benjamin sudah menyiapkan tempat tidur jerami untuknya. Selama 2 hari selanjutnya, boxer tetap tinggal di dalam kandangnya. Babi-babi sudah mengirimkan sebotol besar obat merah jambu yang mereka temukan dalam lemari obat di kamar mandi, dan Clover memberikannya pada boxer 2 kali sehari setelah makan. Malam harinya Clover berbaring dalam kandang boxer dan mengobrol dengan kuda itu, sementara Benjamin mengusir lalat untuk boxer. Boxer meminta mereka agar jangan sedih tentang apa yang telah terjadi. Jika bisa sembuh, ia boleh berharap hidup 3 tahun lagi. Dan mengharapkan hari-hari damai akan ia lalui di sudut peternakan yang luas itu. Saat itu akan menjadi saat pertama boxer punya waktu luang untuk belajar dan mengembangkan pikirannya. Ia bermaksud, katanya, mengabdikan sisa hidupnya untuk mempelajari sisa 22 huruf alfabet itu. Bagaimanapun, Benjamin dan Clover hanya bisa menemani boxer setelah jam kerja, dan mobil van itu datang mengambil boxer pada tengah hari. Haiwan-haiwan itu sedang bekerja menyiangi lobak di bawah pimpinan seekor babi, ketika dengan keheranan mereka melihat Benjamin berderap datang dari arah bangunan peternakan, sambil meringkik keras. Itu untuk kali pertama mereka melihat Benjamin begitu bersemangat, benar-benar kali pertama siapa saja pernah melihatnya mencongklang. "Cepat, cepat," teriaknya. "Cepat ke sini." Mereka mahu membawa boxer pergi. Tanpa menunggu perintah si babi, haiwan-haiwan itu meninggalkan pekerjaan mereka dan bergegas lari pulang ke gedung peternakan. Memang benar, di halaman ada sebuah truk besar tertutup, ditarik 2 ekor kuda dengan kedua sisinya bertuliskan huruf-huruf dan seorang lelaki tampak malu-malu dengan topi boler bertepi rendah duduk di atas kursi pengemudi. Dan kandang boxer kosong. Haiwan-haiwan itu mengerumuni truk tersebut. "Selamat jalan, boxer," kata mereka bersama-sama. "Selamat jalan." "Tolong, tolong," teriak Benjamin, sambil melompat-lompat di sekeliling mereka dan menginjak-injak tanah dengan kaki-kaki kecilnya. "Tolong, apa kau tidak lihat apa yang tertulis pada sisi mobil itu?" Haiwan-haiwan itu jadi terdiam, dan ada suara ses. Muriel mulai mengejar kata-kata itu. Namun, Benjamin menepisnya dan di tengah kesunyian mengerikan itu ia membaca. "Alfred Simmons, penyembelih kuda dan pembuat lem, Willingdon. Pedagang kulit hewan dan makanan tulang. Pemasuk rumah anjing. Kau tahu apa artinya itu? Mereka akan membawa boxer ke tempat penyembelihan." Haiwan-haiwan itu berseru ngeri. Pada saat itu, lelaki di kursi kemudi melecut kuda-kudanya dan truk itu bergerak keluar dari halaman dengan derap manis. Semua haiwan mengikuti, sambil menangis keras-keras. Clover mencari jalan untuk maju. Van itu mulai berjalan lebih cepat. Clover berusaha memaksa kakinya yang tegap itu mencongklang dan berhasil meligas dengan pesat. "Boxer," teriaknya. "Boxer, boxer, boxer." Dan pada saat itu,
seakan mendengar ribut-ribut di luar. Muka boxer, dengan garis putih menuruni hidungnya, muncul di jendela kecil di bahagian belakang truk itu. "Boxer!" teriak Clover dengan suara mengerikan. "Boxer, keluar! Cepat keluar! Mereka akan membawamu pada kematian!" Semua hewan berteriak-teriak, "Keluar! Boxer, keluar!" Namun, truk itu sudah melaju dan cepat menjauh dari mereka. Tidak pasti apakah Boxer memahami apa yang dikatakan oleh Clover. Tak lama kemudian, mukanya menghilang dari jendela dan terdengar bunyi kaki menyepak-nyepak keras di dalam van itu. Boxer berusaha mencari jalan untuk keluar. Biasanya beberapa tendangan kaki Boxer akan bisa menghancurkan van itu menjadi bilah-bilah kayu. Namun, astaga, ia sudah kehilangan kekuatannya. Dan tak lama kemudian bunyi tendangan kaki itu semakin melemah dan menghilang. Dengan putus asa binatang-binatang itu mulai merayu kedua kuda yang menarik van itu untuk berhenti. "Kamerad, kamerad," teriak mereka. "Jangan bawa saudaramu sendiri pada kematiannya." Namun, kedua binatang itu terlalu lugu untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Malah menegakkan kupingnya dan mempercepat langkah mereka. Muka Boxer tidak muncul lagi di jendela. Sudah terlambat, ada yang menyuruh untuk cepat maju dan menutup gerbang 5 palang itu, tetapi pada saat lain truk itu melewatinya dan dengan cepat menghilang melewati jalan. Boxer tidak pernah terlihat lagi. 3 hari kemudian, diumumkan bahawa Boxer telah meninggal di rumah sakit di Willingdon, meskipun sudah menerima setiap perhatian yang seharusnya diterima seekor kuda. Skiller datang untuk mengumumkan berita itu pada yang lain. Katanya, ia hadir selama jam-jam terakhir Boxer. "Itu pemandangan paling mengharukan yang pernah kulihat," kata Skiller, sambil mengangkat kaki depannya dan menghapus setetes air mata. "Aku berada di sebelah tempat tidurnya pada saat-saat terakhirnya. Dan pada akhirnya, hampir terlalu lemah untuk bicara." Boxer berbisik di telingaku, bahawa satu-satunya yang membuatnya sedih adalah bahawa ia harus mati sebelum kincir angin itu selesai. "Maju terus, kamerad," bisiknya. "Maju terus demi pemberontakan. Hidup peternakan binatang. Hidup kamerad Napoleon." Di sini sikap Skiller tiba-tiba berubah. Ia terdiam sejenak, dan matanya yang kecil melontarkan tatapan curiga ke sana kemari sebelum melanjutkan. "Ia jadi tahu," katanya, "bahawa suatu rumor kejam dan tolol sudah beredar pada waktu Boxer dibawa pergi. Ada binatang yang memperhatikan bahawa truk yang membawa Boxer pergi bertuliskan, 'Penyembelih kuda,' dan benar-benar melompat pada simpulan bahawa Boxer mahu dikirim ke pedagang binatang mati. Itu hampir mustahil," kata Skiller, "bahawa ada binatang yang bisa begitu tolol." "Tentu saja," teriaknya dengan marah, sambil mengibaskan ekornya dan meloncat ke kanan dan ke kiri. "Tentu saja mereka tahu pemimpin mereka, kamerad Napoleon, lebih baik daripada itu." Namun, masalahnya amat sederhana. Sebelumnya, truk tersebut memang milik si pedagang dan dibeli oleh doktor hewan itu dan namanya belum dihapus. Itulah yang sudah menimbulkan kesalahan tadi. Hewan-hewan tersebut amat lega mendengar ini. Dan ketika Skiller melanjutkan penjelasan detail grafis saat-saat terakhir Boxer, perawatan terpuji yang diterimanya dan obat-obat mahal yang sudah dibayar Napoleon tanpa berfikir itu mahal, keraguan terakhir mereka lenyap dan kesedihan yang mereka rasakan kerana kematian kameradnya, dilunakkan oleh gagasan bahawa setidaknya ia mati dengan bahagia. Napoleon sendiri muncul dalam rapat minggu pagi berikutnya dan mengucapkan sebuah orasi pendek untuk menghormati Boxer. Kiranya tidak mungkin, katanya, untuk membawa kembali mayat kamerad yang mereka tangisi itu untuk dikuburkan di peternakan,
tetapi ia sudah menyuruh dibuatkan sebuah karangan bunga besar di kebun peternakan itu dan mengirimkannya ke kuburan Boxer. Dan beberapa hari lagi babi-babi itu bermaksud menyelenggarakan pesta kenangan untuk menghormati Boxer. Napoleon mengakhiri pidatonya dengan mengingatkan dua pepatah Boxer, "Aku akan bekerja lebih keras," dan "Kamerad Napoleon selalu benar," pepatah, katanya, yang akan dianggap sebagai miliknya sendiri oleh setiap binatang. Pada hari yang ditetapkan untuk pesta itu, sebuah truk grosir datang dari Wellington dan menyetorkan satu peti kayu besar sekali ke peternakan itu. Malam itu, terdengar bunyi nyanyian yang hingar-bingar, diikuti oleh apa yang kedengarannya seperti sebuah perkelahian kasar dan berakhir sekitar pukul 11 dengan suara pecahnya kaca yang luar biasa. Tak seekor binatang pun bergerak di peternakan itu sebelum tengah hari pada hari berikutnya, dan beredar kabar dari suatu tempat atau entah dari mana bahawa babi-babi itu sudah mendapat wang untuk membeli satu kotak whisky lagi. Bab ke-10. Tahun-tahun berlalu, musim silih berganti, hidup binatang yang pendek cepat berlalu. Tibalah saatnya ketika tidak ada lagi yang ingat masa lalu sebelum pemberontakan kecuali Clover, Benjamin, Moses si gagak dan sejumlah babi. Muriel sudah mati, Bluebell, Jessie, dan Pitcher sudah mati, Jones juga sudah mati. Ia mati di sebuah panti pemabuk di bagian lain negeri itu. Snowball sudah terlupakan. Boxer sudah terlupakan kecuali oleh beberapa binatang yang kenal dengannya. Clover sekarang seekor kuda betina tua yang gemuk, persendiannya kaku dan matanya cenderung berair. Ia sudah 2 tahun melewati usia pensiunnya, tetapi pada kenyataannya tidak ada binatang yang pernah benar-benar pensiun. Pembicaraan tentang menyisihkan satu sudut padang rumput untuk haiwan redatama sudah lama dilupakan. Napoleon sekarang sudah menjadi seekor babi jantan dewasa seberat 152 kilogram. Sekilir begitu gemuk sampai ia harus susah payah untuk melihat dengan matanya. Hanya Benjamin tua yang sama seperti dulu, hanya saja moncongnya menjadi agak kelabu, dan, sejak kematian Boxer, lebih murung dan pendiam daripada sebelumnya. Sekarang ada lebih banyak makhluk di peternakan itu, meskipun jumlah kenaikannya tidak begitu besar seperti yang diharapkan selama tahun-tahun sebelumnya. Banyak binatang yang sudah lahir, dan bagi mereka pemberontakan hanyalah sebuah tradisi yang sama-sama diceritakan dari mulut ke mulut, dan yang lainnya dibesarkan tanpa pernah mendengar hal semacam itu disebutkan sebelum kedatangan mereka. Peternakan itu sekarang memiliki 3 ekor kuda selain Clover. Mereka merupakan binatang bagus yang istimewa, pekerja yang rajin dan kamerad yang baik, tetapi amat bodoh. Tak seekor pun dari mereka yang terbukti mampu mempelajari alfabet lebih dari huruf B. Mereka menerima apa saja yang diberitahukan pada mereka tentang pemberontakan dan prinsip binatangisme, terutama dari Clover, yang paling mereka hargai, tetapi diragukan apakah mereka memahami cukup banyak tentang itu. Peternakan itu sekarang lebih makmur dan pengaturannya lebih baik. Bahkan sudah diperluas dengan 2 ladang yang telah dibeli dari Pak Pilkington. Kincir angin akhirnya selesai dibangun. Peternakan itu memiliki satu mesin pengerik dan sebuah pengangkat jerami sendiri, dan sudah ditambah berbagai bangunan baru. Wimper telah membeli sebuah doka. Akan tetapi, kincir angin itu belum dipakai untuk membangkitkan tenaga listrik. Alat ini dipakai untuk memecah jagung dan memberi keuntungan finansial besar. Setelah yang satu selesai, binatang-binatang itu bekerja keras membangun kincir angin lain dengan tujuan agar bisa dipasangi dinamo. Namun, kemewahan yang pernah diajarkan Snowball untuk dimimpikan para binatang itu, kandang dengan lampu listrik dan air panas dan dingin, dan pemakaian listrik 3 hari seminggu, tidak lagi dibicarakan.
Napoleon telah menyingkirkan ide-ide semacam itu dan menganggapnya berlawanan dengan semangat binatangisme. Kebahagiaan paling sejati, katanya, terletak dalam kerja keras dan hidup sederhana. Entah bagaimana kelihatannya, peternakan itu sudah semakin kaya, meski tidak membuat binatang-binatang itu sendiri lebih kaya, kecuali, tentu saja, untuk babi dan anjing. Mungkin ini sebagian kerana ada begitu banyak babi dan begitu banyak anjing. Ini bukan kerana binatang-binatang ini tidak bekerja, seperti gaya mereka. Seperti yang tidak pernah lelah dijelaskan oleh Schiller, pekerjaan supervisi dan organisasi peternakan ini tak ada akhirnya. Banyak bagian pekerjaan ini yang binatang lain terlalu bodoh untuk mengerti. Misalnya, Schiller menceritakan pada mereka bahawa babi-babi harus menghabiskan tenaga amat banyak setiap hari untuk mengurus hal-hal misterius, seperti berkas, notulen, dan memorandum. Itu semua adalah lembaran kertas lebar yang dipenuhi tulisan, dan segera setelah begitu penuh, lalu dibakar ke dalam perapian. Inilah arti penting paling tinggi untuk kesejahteraan peternakan itu, kata Schiller. Namun, baik babi maupun anjing tidak menghasilkan makanan dengan kerja mereka sendiri, dan jumlah mereka banyak sekali, dan selera makan mereka pun selalu bagus. Akan halnya untuk yang lainnya, hidup mereka, sejauh yang mereka tahu, seperti apa adanya dulu. Secara umum mereka kelaparan, mereka tidur di atas jerami, mereka minum dari kolam, bekerja keras di ladang-ladang, pada musim dingin mereka menderita kerana dingin, dan pada musim panas diganggu lalat. Kadang-kadang yang tua di antara mereka mengorek memori mereka yang sama dan berusaha mengingat-ingat apakah pada hari-hari awal pemberontakan, ketika John Stuart belum lama diusir, keadaan lebih baik atau lebih buruk daripada sekarang. Mereka tidak bisa ingat. Tidak ada hal apapun yang bisa mereka bandingkan dengan hidup mereka sekarang. Mereka tidak punya bukti apa-apa kecuali daftar angka Schiller, yang selalu menunjukkan bahawa segala sesuatu semakin baik dan lebih baik. Binatang-binatang itu sadar masalah itu tidak bisa diatasi, bagaimanapun, mereka hanya punya waktu sedikit untuk berspekulasi tentang hal-hal semacam itu sekarang. Hanya Benjamin tua yang mengaku ingat setiap detail hidupnya yang panjang dan tahu bahawa hal-hal tidak pernah, atau pernah jauh lebih baik atau lebih buruk, kelaparan, kerja keras, dan kekecewaan, katanya, merupakan hukum kehidupan yang tidak bisa diubah. Binatang-binatang itu tidak pernah kehilangan harapan. Lebih-lebih, mereka tidak pernah kehilangan, bahkan untuk sejenak, rasa hormat dan keistimewaan menjadi anggota peternakan binatang. Mereka tetap satu-satunya peternakan di seluruh negeri di seluruh Inggeris yang dimiliki dan dijalankan oleh binatang. Tak seekor pun dari mereka, bahkan yang termuda, bahkan juga pendatang, yang telah dibawa dari peternakan-peternakan 15 atau 30 kilometer jauhnya, pernah berhenti mengaguminya. Waktu mereka mendengar senapan meletus dan melihat bendera hijau berkibar di tiang bendera, hati mereka membengkak kerana bangga tak terkira, dan pembicaraan selalu membelok pada zaman heroik dulu, pengusiran Jones, penulisan 7 perintah, pertempuran-pertempuran besar yang di dalamnya manusia pernah dikalahkan. Tak satu pun mimpi lama yang dilupakan. Republik binatang yang diramalkan oleh Major, ketika padang hijau Inggeris tak boleh diinjak oleh kaki manusia, masih dipercaya. Suatu ketika hari itu akan tiba, tidak segera, mungkin tidak selama masa hidup binatang siapa saja yang sekarang hidup, tetapi tetap akan datang. Bahkan, lagu binatang Inggeris mungkin digumamkan dengan diam-diam di sana-sini, bagaimanapun, nyatanya setiap binatang di peternakan itu hafal, meskipun tidak ada yang berani menyanyikannya keras-keras.
Mungkin hidup mereka begitu keras dan bahawa tidak semua harapan mereka bisa terpenuhi, tetapi mereka sadar bahawa mereka tidak seperti binatang lain. Jika mereka lapar, itu bukan kerana memberi makan manusia yang kejam. Jika mereka kerja keras, paling tidak mereka bekerja untuk diri mereka sendiri. Tidak ada makhluk di antara mereka yang berjalan dengan dua kaki. Tidak ada makhluk yang memanggil Tuan pada makhluk lain. Semua makhluk setara. Suatu hari pada awal musim panas, Skile menyuruh biri-biri mengikutinya dan mengajak mereka ke sepetak tanah terbengkalai di ujung lain peternakan itu yang sudah dipenuhi semak-semak kecil. Biri-biri itu melewatkan seharian penuh meramban daun-daun itu di bawah pengawasan Skile. Petang harinya Skile kembali ke rumah peternakan itu sendiri dan menyuruh biri-biri tinggal di sana saja. Kejadian itu berakhir dengan para biri-biri tinggal di sana selama seminggu penuh. Selama itu binatang lainnya tidak melihat mereka. Skile bersama mereka selama sebagian besar waktu itu setiap hari. Ia, katanya, mengajari mereka menyanyikan satu lagu baru yang membutuhkan privasi. Baru setelah biri-biri itu pulang, pada suatu petang yang menyenangkan, waktu binatang-binatang itu sudah selesai kerja dan sedang berjalan pulang ke bangunan peternakan itu, terdengar ringkikan mengerikan seekor kuda dari halaman. Karena kaget, binatang-binatang itu berhenti berjalan. Itu adalah suara Clover. Ia meringkik lagi, dan semua binatang bergegas berlari masuk halaman. Lalu mereka melihat apa yang sudah dilihat Clover. Ya, itu adalah Skile. Agak canggung, seakan tidak terlalu biasa mendukung badannya yang besar dalam posisi itu, tetapi dengan keseimbangan sempurna, berjalan-jalan menyeberang halaman itu. Tak lama kemudian, dari pintu rumah peternakan itu keluarlah barisan panjang babi, semua berjalan dengan kaki belakang. Ada yang melakukannya dengan lebih baik daripada yang lain, satu atau dua, malahan sudah agak limbung, dan seakan mereka butuh tongkat untuk berjalan, tetapi setiap binatang itu terus berjalan mengelilingi halaman itu dengan sukses. Akhirnya, terdengar lolongan anjing dan kokok ayam jago hitam, lalu keluarlah Napoleon sendiri, berjalan tegak dengan anggun, sambil melirik ke kanan ke kiri, dengan anjing-anjingnya berlompatan di sekitarnya. Kakinya membawa sebuah cemeti. Suasana jadi sunyi sepi, keheranan, ketakutan. Berdesak-desakan, binatang-binatang itu menonton barisan panjang babi yang berbaris pelan-pelan mengelilingi halaman itu. Saat itu seakan dunia sudah jungkir balik. Lalu tibalah suatu momen ketika kejutan pertama sudah hilang, dan ketika di luar hal lainnya di samping teruk karena anjing-anjing itu, dan dari kebiasaan yang berkembang selama bertahun-tahun untuk tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengkritik, tidak peduli apa yang telah terjadi, mereka seharusnya bisa mengungkap kata-kata protes. Namun, persis pada saat itu, seakan mendapat sinyal, biri-biri mengembik keras bersama-sama. Kaki 4 baik, kaki 2 lebih baik. Kaki 4 baik, kaki 2 lebih baik. Kaki 4 baik, kaki 2 lebih baik. Itu berlangsung selama 5 menit tanpa henti. Dan pada waktu biri-biri itu sudah diam, kesempatan untuk mengungkapkan protes apa saja sudah lewat karena babi-babi itu sudah berbaris masuk ke rumah peternakan. Benjamin merasakan sebuah moncong mendesak bahunya. Ia memandang sekeliling. Itu adalah Clover. Matanya yang tua terlihat lebih suram daripada sebelumnya. Tanpa berkata apa-apa, dengan lembut ia menarik surat Benjamin dan membawanya berkeliling sampai ujung lumbung besar itu, di mana tertulis 7 perintah. Selama 1 atau 2 menit mereka berdiri menatap dinding dengan tulisannya yang putih. Mataku sudah buram, akhirnya ia berkata. Bahkan, ketika masih muda, aku tidak bisa membaca apa yang sudah tertulis di sana.
Tetapi, tampaknya dinding itu berbeda. Apakah 7 perintah itu masih sama seperti dulu, Benjamin? Kali ini Benjamin sepakat untuk melanggar aturannya, dan ia membacakan untuk Clover apa yang tertulis pada dinding itu. Di sana sudah tidak ada apa-apa kecuali satu perintah tunggal. Bunyinya, semua binatang setara, tetapi beberapa binatang lebih setara daripada yang lainnya. Setelah itu, kelihatannya tidak aneh ketika hari berikutnya babi-babi yang menjadi mandor dalam pekerjaan di peternakan itu, kakinya semua membawa cemeti. Kiranya tidak aneh kalau babi-babi itu membawa satu set nirkabel yang diatur untuk memasang sebuah telefon dan sudah berlangganan John Ball, Tidbits, dan koran Daily Mirror. Sudah tidak aneh lagi ketika Napoleon terlihat berjalan-jalan di kebun rumah peternakan itu dengan sebatang pipa di mulutnya, bahkan ketika babi-babi itu mengambil baju-baju Pak Jones dari lemari pakaian dan mengenakannya. Napoleon sendiri muncul mengenakan mantel hitam, celana penangkap tikus, celana kulit ketat, sementara babi betina kesayangannya muncul dalam gaun sutra bergerai yang biasa dikenakan setiap minggu oleh Bu Jones. Seminggu kemudian, pada sore harinya, sejumlah doka masuk ke peternakan itu. Perutusan petani-petani tetangga telah diundang untuk melakukan satu wisata inspeksi. Mereka mengunjungi seluruh peternakan itu dan mengungkapkan pujian besar untuk semua yang mereka lihat, terutama kincir angin itu. Binatang-binatang itu tengah menyiangi ladang lobak. Mereka bekerja dengan rajin, hampir tidak mengangkat wajah mereka dari tanah, dan tidak tahu apakah mereka lebih takut pada babi-babi atau kepada tamu-tamu manusia itu. Malam itu terdengar tawa keras dan nyanyian dari rumah peternakan. Dan tiba-tiba, mendengar suara-suara yang campur baur, binatang-binatang itu dilanda rasa ingin tahu apa yang mungkin tengah terjadi di dalam situ, kerana sekarang untuk kali pertama binatang dan manusia mengadakan pertemuan dalam suasana penuh kesetaraan. Bersama-sama mereka mulai merayap pelan-pelan ke dalam kebun peternakan itu. Mereka masuk lewat pintu gerbang, setengah takut untuk terus berjalan, tetapi Clover memimpin mereka masuk. Mereka berjinjit-jinjit naik ke rumah, dan binatang-binatang semacam itu cukup tinggi mengintip dari jendela ke ruang makan di dalam. Di sana, di seputar meja panjang, duduk selusin petani dan setengah lusin babi terhormat. Napoleon sendiri menduduki kursi kehormatan di ujung meja itu. Babi-babi itu tampak benar-benar santai di kursi mereka. Kumpulan itu tengah menikmati permainan kartu, tetapi berhenti sebentar, jelas untuk tujuan bersulang. Sebuah guci besar diedarkan, dan cangkir-cangkir diisi dengan bir. Tak ada yang memperhatikan wajah penuh tanda tanya dari binatang-binatang yang menatap masuk dari jendela itu. Pak Pilkington dari Foxwood sudah berdiri sambil memegang cangkirnya. Sebentar lagi, katanya, ia akan minta hadirin bersulang. Namun, sebelum itu, ada beberapa kata yang ia rasa perlu dikatakannya. Sungguh amat memuaskan baginya, katanya, dan ia yakin, bagi hadirin lainnya, kerana merasa bahawa periode panjang kesalahpahaman dan kecurigaan itu sekarang sudah berakhir. Memang ada suatu waktu, bukan bahawa ia, atau salah satu hadirin itu, sudah berbagi sentimen seperti itu, tetapi ada suatu masa ketika pemilik peternakan binatang yang terhormat dihargai, ia tidak akan mengatakan dengan nada bermusuhan, tetapi mungkin dengan agak was-was, oleh tetangga manusia mereka. Telah terjadi insiden-insiden tidak menguntungkan, gagasan yang salah. Rasanya keberadaan sebuah peternakan yang dimiliki dan dijalankan oleh babi, entah bagaimana terlihat tidak normal dan membuat efek mengganggu di lingkungan sekitar. Terlalu banyak petani beranggapan, tanpa bertanya sebelumnya,
bahawa di peternakan semacam itu semangat kebebasan dan ketidakdisiplinan akan muncul. Mereka gelisah mengenai efeknya terhadap binatang mereka sendiri atau bahkan terhadap karyawan manusia. Akan tetapi, semua keraguan itu sekarang sudah hilang. Hari ini ia dan teman-temannya sudah mengunjungi peternakan binatang dan memeriksa setiap inci tempat ini dengan mata mereka sendiri dan apa yang mereka temukan. Tidak hanya metode paling mutakhir, tetapi juga disiplin dan ketertiban yang seharusnya menjadi contoh bagi seluruh petani di mana saja. Ia percaya bahawa tidak salah kalau ia mengatakan bahawa binatang lebih rendah di peternakan binatang melakukan lebih banyak pekerjaan dan menerima makanan lebih sedikit daripada binatang apa saja di negeri itu. Memang, ia dan teman-temannya yang datang bertamu ini sudah mengamati banyak hal yang ingin segera mereka terapkan di peternakan mereka sendiri. Ia akan mengakhiri komentarnya, katanya, dengan menekankan sekali lagi mengenai rasa persahabatan yang hidup dan harus bertahan hidup antara peternakan binatang dan para tetangganya. Antara babi dan manusia tidak ada dan tidak perlu ada bentrokan kepentingan apa saja. Perjuangan dan kesulitan mereka itu satu. Bukankah masalah tenaga kerja itu sama di mana-mana? Saat itu jelas bahawa Pak Pilkington mahu memunculkan gurauan hati-hati yang sudah disiapkan tentang pertemuan itu, tetapi untuk sejenak ia juga terlalu dikuasai oleh kegembiraan sehingga tidak bisa mengucapkannya. Setelah berkali-kali tersedak, selama itu dagunya berubah menjadi ungu, ia berhasil mengucapkannya, "Jika kalian harus menghadapi binatang kelas rendah," katanya, "kami punya manusia tingkat rendah." Kelakar ini membuat seluruh meja riuh rendah, dan Pak Pilkington sekali lagi memberi selamat pada babi-babi untuk ransum yang rendah, jam kerja yang panjang, dan yang ia perhatikan di peternakan binatang itu secara umum tidak ada yang dimanjakan. Dan sekarang, akhirnya ia berkata, ia akan minta hadirin bangkit berdiri dan memastikan gelas mereka penuh. "Bapa-bapa yang terhormat," Pak Pilkington menutup pidatonya, "bapa-bapa, mari kita bersulang untuk kemakmuran peternakan binatang." Terdengar sorak-sorai antusias dan hentakan kaki. Napoleon begitu puas sampai ia meninggalkan tempatnya dan mengelilingi meja untuk menyentuhkan cangkirnya pada cangkir Pak Pilkington sebelum meregupnya habis. Setelah sorak-sorai berhenti, Napoleon yang masih tetap berdiri, menyatakan bahawa ia juga mahu mengucapkan beberapa patah kata. Seperti semua pidatonya, pidato Napoleon pendek dan langsung pada intinya. Ia juga, katanya, bahagia bahawa masa kesalahpahaman itu sudah berakhir. Sudah cukup lama muncul rumor, disebabkan ia punya alasan untuk berfikir seperti itu, oleh satu musuh jahat, ada sesuatu yang subversif dan bahkan revolusioner dalam pandangan dirinya sendiri dan koleganya. Selama ini mereka dituduh mencuba membangkitkan pemberontakan di kalangan binatang di peternakan tetangga. Tidak ada yang bisa lebih jauh daripada kebenaran. Satu-satunya keinginan mereka, sekarang dan pada masa lalu, adalah hidup damai dan berhubungan bisnis normal dengan tetangga mereka. Peternakan yang ia mendapat kehormatan untuk mengendalikannya, tambahnya, adalah satu perusahaan koperasi. Di atas kertas itu adalah miliknya sendiri, tetapi sebenarnya dimiliki oleh babi-babi itu secara bersama-sama. Ia tidak percaya, katanya, bahawa kecurigaan lama itu masih ada, tetapi akhir-akhir ini perubahan tertentu sudah dibuat dalam rutinitas peternakan yang seharusnya memberi efek lebih jauh meningkatkan kepercayaan. Sampai sekarang, binatang di peternakan itu punya satu kebiasaan tolol untuk memanggil satu sama lain dengan sebutan kamerat. Ini harus dihilangkan. Juga ada satu kebiasaan amat aneh,
yang sumbernya entah dari mana, untuk berbaris setiap minggu pagi di depan tengkorak seekor babi hutan yang dipaku di sebuah tiang di halaman. Ini juga harus dihilangkan, dan tengkorak itu sudah dikuburkan. Tamu-tamunya mungkin sudah mengamati juga bendera hijau yang berkibar di tiang bendera. Jika begitu, mereka mungkin bisa melihat bahawa gambar kuku dan tanduk putih yang sebelumnya tertera di situ sekarang sudah dibuang. Mulai sekarang dan selanjutnya, yang ada hanya sehelai bendera hijau polos. Ia hanya punya satu kritik, katanya, untuk pidato Pak Pilkington yang bagus dan ramah itu. Pak Pilkington sepanjang pidatonya menyebut peternakan binatang. Tentu saja beliau tidak tahu, kerana Napoleon baru sekarang untuk kali pertama mengumumkan bahawa nama peternakan binatang sudah dihapuskan. Mulai sekarang peternakan itu dikenal sebagai peternakan Manor, yang ia yakin betul dan merupakan nama aslinya. Bapak-bapak yang terhormat, Napoleon mengakhiri pidatonya, saya juga akan bersulang seperti tadi, tetapi dalam bentuk yang berbeza. Isi gelas anda semua sampai hampir meluap. Bapak-bapak, mari bersulang untuk kemakmuran peternakan Manor. Terdengar sorak-sorai yang juga hangat seperti tadi, dan cangkir-cangkir dikosongkan sampai bersih. Namun yang dilihat oleh binatang-binatang di luar, sepertinya akan terjadi sesuatu yang aneh. Apa yang telah berubah dari wajah babi-babi itu? Mata buram Clover tua bergerak dari wajah satu ke wajah lainnya. Beberapa dari mereka punya 5 dagu, ada yang punya 4, beberapa punya 3. Namun, apakah yang seakan mulai meleleh dan berubah? Lalu, tepuk tangan itu berhenti. Hadirin mengambil kartu mereka dan melanjutkan permainan yang sudah terputus, dan binatang-binatang itu merayap pergi. Akan tetapi, belum sampai 18 meter mereka meninggalkan tempat itu, seketika mereka mendadak berhenti. Terdengar suara hiruk pikuk dari rumah peternakan itu. Ya, sebuah perkelahian hebat tengah berlangsung. Ada teriakan, gebrakan pada meja, pandangan tajam curiga, bentakan marah. Sumber dari masalah itu tampaknya adalah bahawa Napoleon dan Pak Pilkington masing-masing sama-sama punya kartu as sekop. 12 suara berteriak-teriak marah, dan mereka semua terlihat sama. Tidak ada pertanyaan lagi sekarang, apa yang telah terjadi dengan wajah para babi itu. Makhluk-makhluk di luar memandang dari babi ke manusia, dan dari manusia ke babi lagi, tetapi mustahil mengatakan mana yang satu dan mana yang lainnya. Tentang penulis, Eric Arthur Blair atau George Orwell, lahir pada tahun 1903 di India, tempat ayahnya bekerja sebagai pegawai negeri, iaitu Inggris. Mereka sekeluarga pindah ke Inggris pada tahun 1907. Pada tahun 1917, Orwell masuk ke sekolah Eton yang sangat bersejarah itu, dan secara teratur menyumbangkan tulisan untuk berbagai majalah sekolah menengah. Dari tahun 1922 hingga tahun 1927 dia bekerja di kepolisian, pada Indian Imperial Police di Burma, sekarang Myanmar. Inilah pengalaman yang mengilhami novel pertamanya, Burmese Days 1934. Setelah itu, beberapa tahun dia hidup dalam kemiskinan. Dia berpindah ke Paris dan tinggal di sana selama 2 tahun, sebelum kembali ke Inggris tempat dia bekerja berturut-turut sebagai guru privat, guru sekolah, dan asisten di toko buku, serta menulis ulasan dan artikel di sejumlah terbitan berkala. Down and Out in Paris and London terbit pada tahun 1933. Pada tahun 1936, dia ditugaskan oleh Victor Gollancz mengunjungi wilayah-wilayah yang dilanda pengangguran besar di Lancashire dan Yorkshire, dan The Road to Wigan Pier 1937 adalah paparan yang kuat tentang kemelaratan yang dilihatnya di sana.
Akhir tahun 1936, Orwell pergi ke Spanyol untuk ikut berperang di pihak kelompok Republik dan terluka. Homage to Catalonia adalah tulisannya tentang perang saudara Spanyol itu. Dia dirawat di sanatorium pada tahun 1938 dan sejak itu tidak pernah benar-benar sihat dan bugar. 6 bulan dia tinggal di Maroko dan di sana menulis Coming Up for Air. Dalam masa Perang Dunia dia ikut dalam Home Guard, semacam milisi untuk mempertahankan Inggeris terhadap serangan dari luar, dan bekerja untuk BBC Eastern Service mulai tahun 1941 hingga 1943. Selaku redaksi sastra pada Tribun, dia mengisi rubrik tetap komentar politik dan sastra, sambil menulis pula untuk Observer dan kemudian Manchester Evening News. Alegori politiknya yang unik, Animal Farm, terbit pada tahun 1945, dan novel inilah yang bersama 1984, 1949, membuat namanya tenar ke seluruh dunia. George Orwell meninggal di London pada Januari tahun 1950. Beberapa hari sebelumnya, Desmond McCarthy mengiriminya ucapan selamat dan di situ tertulis, "Anda telah menorehkan watak dan rona yang tak terhapuskan pada kesusastraan Inggeris. Anda adalah satu di antara sedikit penulis yang tak terlupakan dari generasi anda."